Pertanyaan diajukan di dalam Grok Ai tentang kebangkitan Yesus dan Alkitab Ethiopia. Apa yang dikembalikan bukan jawaban yang sederhana. Itu tidak jelas, campur aduk, dan tidak terduga. Beberapa bilang itu hanya kebingungan data. Yang lain berpikir itu menunjukkan sesuatu yang lebih dalam tentang bagaimana Ai memahami iman, sejarah, dan kebenaran. Ini bukan hanya tentang satu jawaban. Ini tentang bagaimana mesin memproses kepercayaan yang telah dipertahankan manusia selama ribuan tahun. Pertanyaan terlihat sederhana di permukaan. Itu menanyakan tentang kebangkitan Yesus dan bagaimana hal itu dipandang dalam Alkitab Ethiopia. Tapi di dalam sistem Ai, tidak ada yang benar-benar sederhana. Setiap jawaban dibangun dari pola, teks, dan probabilitas, bukan kepercayaan atau iman. Grok Ai, yang dibuat di bawah visi XI, tidak memahami agama seperti manusia. Ia tidak merasakan makna. Ai memproses by sadari jutaan di seluruh internet. Ketika pertanyaan dimasukkan, sistem tidak mengakses satu kitab suci atau satu interpretasi. Sebaliknya, ia memindai banyak suara yang bertentangan. Makalah akademik, diskusi daring, komentar agama, debat sejarah. Alkitab Ethiopia sendiri kompleks. Ini adalah salah satu tradisi Kristen tertua di dunia dan mencakup teks yang tidak ditemukan di kebanyakan Alkitab modern. Karena itu, bahkan para ahli manusia tidak sepenuhnya setuju tentang cara menafsirkan setiap bagian dari itu. Jadi ketika Ai ditanya tentang kebangkitan dalam konteks ini, ia tidak memasuki satu sistem kepercayaan tunggal. Ia memasuki bidang yang berlapis dari sejarah, terjemahan, dan perbedaan pendapat. Dan disitulah ketegangan pertama dimulai. Karena ketika ada banyak kebenaran yang ada berdampingan, mesin tidak memilih satu. Ia merata-ratakan mereka. Itu menciptakan jawaban yang bisa terasa tidak pasti, atau bahkan aneh. Dalam laporan awal, pengguna memperhatikan bahwa respons Grok tidak tetap dalam satu arah yang jelas. Ia bergeser antara penjelasan dan kehati-hatian, antara sejarah dan interpretasi, antara compassion dan keraguan. Bukan karena Ai bingung seperti manusia, tapi karena ia mencerminkan struktur data latihannya. Dan di dalam struktur itu, tidak ada suara tunggal untuk pertanyaan ini. Hanya banyak suara yang bersaing. Disitulah misteri mulai. Karena jika sebuah Ai tidak bisa memutuskan jawaban yang jelas tentang sesuatu yang sangat mapan dalam sejarah manusia, apa yang dikatakannya tentang data yang dipelajarinya? Dan yang lebih penting, apa yang terjadi ketika kepercayaan itu sendiri menjadi hanya dataset lain? Jawaban atas pertanyaan itu masih berkembang. Dan apa yang datang selanjutnya membuat situasi menjadi jauh lebih kompleks. Alkitab Ethiopia adalah salah satu tradisi Kristen tertua di dunia. Ini tidak sama dengan Alkitab yang paling banyak dibaca orang saat ini. Ia mengandung banyak kitab yang hilang di versi modern dan ditulis dalam bahasa GS kuno. Kitab-kitab tambahan ini mencakup tulisan seperti Kitab Enoch dan Jubilees. Teks-teks ini berbicara tentang malaikat, sejarah kuno, dan peristiwa spiritual dengan cara yang sangat berbeda dari teks Alkitab standar. Karena ini, para ahli sering memperdebatkan bagaimana tulisan ini harus dipahami. Beberapa menganggapnya sebagai sejarah yang sangat penting. Yang lain melihatnya sebagai simbolis atau di luar kitab suci arus utama. Ketika Ai seperti Grok ditanya tentang kebangkitan dalam konteks ini, ia tidak hanya melihat satu sumber. Ia melihat banyak interpretasi yang tidak selalu sepakat satu sama lain. Alkitab Ethiopia juga memiliki tradisi lisan dan sejarah yang kuat. Banyak ajarannya dipertahankan melalui berabad-abad penyalinan dan terjemahan. Ani menambah lapisan variasi dalam makna. Dalam data digital, variasi ini muncul sebagai opini yang berbeda. Beberapa sumber menggambarkan kebangkitan secara harfiah. Yang lain menggambarkannya sebagai makna teologis. Yang lain lagi menganalisisnya sebagai kepercayaan sejarah.
AI tidak tahu mana yang benar. Ia hanya melihat bahwa semuanya ada secara bersamaan. Ini menciptakan semacam tumpang tindih digital, di mana sejarah, iman, dan interpretasi bercampur jadi satu dalam satu respons. Itulah mengapa jawaban bisa terasa tidak biasa. Bukan karena AI menciptakan kepercayaan baru, tetapi karena ia menggabungkan yang lama dan yang bertentangan. Alkitab Ethiopia menjadi contoh utama dari masalah ini. Ia kuno, dihormati, dan kompleks. Tapi dalam sistem mesin, kerumitan bisa terlihat seperti kontradiksi. Dan kontradiksi itu sendiri adalah sesuatu yang tidak diselesaikan AI. Ia hanya mencerminkan. Refleksi ini bisa membingungkan pengguna yang mengharapkan jawaban agama atau sejarah yang jelas. Sebaliknya, mereka menerima penjelasan berlapis yang bergeser antara kepastian dan kehati-hatian. Dalam beberapa kasus, respons Grok tampak bergerak antara nada akademik dan nada percakapan, yang membuatnya terasa tidak konsisten. Tapi inkonsistensi ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil langsung dari bagaimana model bahasa besar menghasilkan respons dari pola probabilitas. Ketika diterapkan pada topik sensitif seperti agama, pola ini menjadi lebih kentara. Yang tetap penting bukanlah apakah AI benar atau salah, tapi bagaimana ia menunjukkan batas pemahaman digital ketika menghadapi kepercayaan yang sangat manusiawi. Dan saat semakin banyak orang menguji sistem AI dengan pertanyaan sejarah dan agama, lapisan tersembunyi ini akan terus muncul dengan cara yang tak terduga. Jika Anda menghargai penyelidikan mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Ketika Grok AI ditanya lagi tentang kebangkitan Yesus terkait Alkitab Ethiopia, responsnya tidak seperti yang diharapkan banyak orang. Alih-alih memberikan satu penjelasan yang jelas, sistem menghasilkan jawaban yang bercampur dan terasa tidak pasti. Ia mulai dengan menggambarkan interpretasi sejarah tentang kebangkitan, lalu beralih ke pandangan teologis. Akhirnya, menyebutkan bahwa sumber-sumber di internet tidak setuju pada satu versi kejadian. Struktur yang bergeser ini membuat respons terasa tidak stabil bagi sebagian pembaca. Berbeda dengan manusia, Grok AI tidak berhenti untuk memilih satu kepercayaan atau satu interpretasi. Ia tidak memutuskan apa yang benar dalam arti agama atau sejarah. Sebaliknya, ia menghasilkan jawaban dengan memprediksi urutan kata yang paling kemungkinan secara statistik berdasarkan data latihannya. Ketika data ITU mengandung ketidaksepakat atau sudut pandang yang bertentangan, keluaran secara alami mencerminkan ketidaksepakat ITU daripada menyelesaikannya. Disitulah kebingungan mulai muncul secara daring. Beberapa pengguna percaya bahwa Grok menghasilkan makna tersembunyi atau interpretasi yang lebih dalam tentang kebangkitan Yesus dan Alkitab Ethiopia. Yang lain berargumen bahwa itu hanya menggabungkan analisis akademik dengan komentar agama tanpa memahami konteksnya. Karena itu, respons yang sama bisa diartikan dengan cara yang benar-benar berbeda tergantung sudut pandang pembaca. Seiring menyebarnya diskusi, screenshot percakapan beredar di media sosial. Orang menyoroti bagian berbeda dari respons AI untuk mendukung argumen mereka sendiri. Beberapa fokus pada penjelasan sejarah, sementara yang lain menekankan makna teologis atau implikasi spiritual. Percakapan berkembang cepat, tetapi tetap tidak jelas dan terbagi. Namun, aspek terpenting bukanlah ketidaksepakatan itu sendiri, melainkan struktur jawaban AI. Para ahli AI menjelaskan bahwa model bahasa besar sering mencerminkan keberagaman yang ditemukan dalam data latihannya. Ketika topik kontroversial, kompleks, atau diperdebatkan secara sejarah, model tidak menyelesaikan konflik. Sebaliknya, AI mempertahankan semua sudut pandang yang bertentangan dalam teks yang dihasilkan. Kebangkitan Yesus sangat sensitif karena berada di persimpangan antara iman, sejarah, dan identitas. Alkitab Ethiopia menambahkan lapisan kompleksitas lain,
karena berisi teks kuno yang lebih tua dan kurang terstandarisasi di sumber digital modern. Ini menciptakan dataset yang tidak merata dan terfragmentasi, di mana interpretasi berbeda berdampingan. Sistem AI tidak dirancang untuk menilai kebenaran. Mereka dirancang untuk mencerminkan pola dalam bahasa. Jadi ketika pola-pola itu bertentangan, keluaran menjadi cerminan dari konflik tersebut. Inilah sebabnya respons Grok terasa tidak biasa dibandingkan penjelasan tradisional. Ia tidak memilih satu interpretasi. Ia menyajikan banyak sudut pandang sekaligus. Bagi beberapa pembaca, ini terasa penuh wawasan. Bagi yang lain, ini terasa tidak pasti. Ketidakpastian itu menjadi pusat diskusi global. Pada saat yang sama, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa respons itu terasa aneh seperti manusia, meskipun berasal dari mesin? Beberapa peneliti menyarankan bahwa ini terjadi karena model bahasa tidak hanya menyimpan fakta. Mereka juga menyimpan hubungan antar ide. Ketika ide itu melibatkan iman, sejarah, dan ketidakpastian, keluaran bisa terasa reflektif, hampir seperti cermin yang menunjukkan segalanya tanpa memilih apa yang paling penting. Ini mengarah ke kekhawatiran yang lebih luas. Jika AI mencerminkan puluhan tahun ketidaksepakatan dalam satu respons, maka pertanyaannya bukan hanya tentang apa yang dikatakannya, tetapi tentang apa yang dipelajari dari sistem tersebut. Sistem dibangun dari koleksi besar data internet, termasuk berita, tulisan akademik, studi agama, blog, dan diskusi publik. Semuanya ini ada bersama tanpa pemisahan yang jelas. AI tidak membedakan teks suci dari komentar seperti yang dilakukan manusia. Ia tidak memberi label kepercayaan versus analisis. Ia hanya memproses pola antar kata. Jadi ketika ditanya tentang sejarah agama yang rumit, ia membangun jawaban dari banyak sumber yang tumpang tindih daripada mengambil satu kebenaran tetap. Ini berarti satu respons bisa berisi banyak lapisan sekaligus. Penjelasan sejarah, interpretasi teologis, analisis skeptis, dan opini masyarakat. Bagi pembaca, ini bisa terasa seperti AI sedang memikirkan topik tersebut. Tapi sebenarnya, ia menghasilkan teks yang secara statistik dihasilkan berdasarkan pola data. Ini menciptakan ilusi pemahaman. Jawaban tampak penuh pemikiran, tetapi sebenarnya hanyalah refleksi dari probabilitas, bukan kepercayaan atau kesadaran. Topik agama membuat ini jauh lebih kompleks karena ini bukan hanya informasi. Mereka sangat terkait dengan identitas, tradisi, dan makna pribadi. Alkitab Ethiopia semakin memperkuat kompleksitas ini karena teks-teksnya telah diterjemahkan, diinterpretasikan, dan dipertahankan secara berbeda selama berabad-abad. Beberapa sumber menganggap isinya sebagai sejarah literal, sementara yang lain menafsirkannya secara simbolis atau kritis. Sebagai hasilnya, representasi digital dari teks-teks ini menjadi terfragmentasi. Tidak ada satu versi yang menyatu dalam data. Sebaliknya, ada banyak narasi yang bersaing. Ketika Grok AI memproses pertanyaan seperti ini, itu bukan memilih kebingungan. Ia mencerminkan kebingungan yang sudah ada dalam sistem pengetahuan manusia itu sendiri. Ini menunjukkan sebuah wawasan penting. Jika AI mencerminkan segala sesuatu yang dilatih, maka ia juga mencerminkan kontradiksi dalam pemahaman manusia. Beberapa peneliti bahkan menyarankan bahwa interpretasi tertentu mungkin tampak lebih dominan dalam respons AI hanya karena mereka lebih sering diulang secara daring. Ini bukan bias niat dalam kepercayaan, tetapi hasil dari bobot probabilitas. Dalam topik sensitif seperti agama, ini bisa secara halus menggeser nada jawaban tanpa kontrol langsung. Jadi ketika pengguna melihat respons AI yang tak terduga, itu mungkin bukan pesan tersembunyi atau niat. Bisa saja itu hanya permukaan yang terlihat dari ketidakseimbangan yang lebih dalam data. Pada akhirnya, reaksi dari publik menunjukkan betapa tidak pasti ruang ini telah menjadi. Beberapa melihat respons AI sebagai keluaran teknis tanpa makna yang lebih dalam.
Yang lain melihatnya sebagai cerminan dari sesuatu yang lebih besar tentang iman, sejarah, dan sistem pengetahuan modern. Perdebatan terus berlanjut karena jawaban itu sendiri tidak sepenuhnya menyelesaikan pertanyaan. Yang jelas adalah bahwa AI tidak menafsirkan kebenaran. Ia mencerminkan informasi. Dan ketika informasi itu terbagi, pantulan itu juga terbagi. Ini meninggalkan satu pertanyaan terakhir yang belum terjawab. Jika mesin dibangun dari pengetahuan manusia, dan pengetahuan manusia penuh ketidaksepakatan, maka apa yang sebenarnya kita lihat saat membaca jawaban AI? Jawabannya masih belum jelas. Dan ketidakpastian itu yang menjaga diskusi tetap hidup.